memenuhi janjinya dengan Tuhan. Tapi kita yang masih berada di dunia ini, kita harus tetap berada di bawah kaki Tuhan untuk berdoa, memohon penyertaannya supaya kita semua mampu, termasuk keluarga, untuk melewati semua musim dalam kehidupan kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh kehidupan ini, yang sanggup mengatur segala masa, dan yang kita percayai akan membawa kita pada semua kebaikan-kebaikan seturut dengan rancangan Tuhan. Amin. Ya. Lemas lidah ini, coba saling bersalaman kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik buat kita. Walaupun seperti apa kekuatan kita secara materi ataupun status sosial, pada aspek yang lain kita pasti butuh orang lain. Itu sebabnya seringkali kita mendengar kata-kata penyemangat, kata-kata jadi motivasi yang sering dikatakan saling tolong menolonglah. Biarlah yang kuat menolong yang lemah, yang mampu menolong yang kurang mampu, atau lebih baik menolong daripada ditolong, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa di kehidupan ini kita tidak akan terlepas dari tolong menolong. Dan saudara-saudara, ada masanya dalam kehidupan ini kita yang menjadi penolong, ada masanya kita yang ditolong. Dan menolong ini semua kita sudah pernah melakukan. Tetapi apakah itu sudah menjadi kebiasaan? Mari kita renungkan. Sampai di batas manakah kita mau menolong? Apakah hanya karena orang yang baik kepada kita? Apakah karena orang yang pernah menolong kita? Apapun itu. Dalam arti kata, menolong ini walaupun semua kita pernah melakukan, untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan, itu adalah hal yang sulit. Tapi sudah menjadi karakter orang yang percaya untuk mau menolong. Karena bukankah kehidupan kita ini melulu karena pertolongan Kristus Yesus? Walaupun sulit untuk menolong dengan nulis, tidak ada alasan, karena memang jadi karakter itu sulit. Tapi baiklah, itu harus kita mulai, kita latih supaya itu menjadi kebiasaan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, minggu ini kita dibawa kepada tema, kalau kita berbicara tentang Jayo atau kemandirian, GBKP ini sudah 83 tahun menuju kemandiriannya. Tidak mudah tentu GBKP di dalam menjalani 83 tahun. Mulai dari dulu awal sampai hari ini GBKP sudah ada di mana-mana, bahkan di Kalimantan Barat. Setelah berdiri GBKP di Kalimantan Barat di Jalan WR Supratman, lalu ada gereja yang mandiri di Tanjung Talitu. Kemudian ada di Ngabang. Bahkan di Sintang sudah ada lahan yang disiapkan yang akan tinggal kita bangun. Statistik 2019 menunjukkan GBKP ini sudah ada 27 klasis, 805 lingkungan, 520 jemaatnya, dan tentunya hari ini pasti lebih banyak. Apa yang kita bisa lihat dari perkembangan selama 83 tahun? Kita percaya itu tidak mudah, tapi ada saja orang-orang yang mau dipakai Tuhan untuk kemandirian GBKP. Tuhan selalu punya cara, asal kita mau memberikan diri kita ikut berpartisipasi, mengambil bagian di dalam kemandirian. Nah, saudara-saudara, sesuai dengan tema kita, jemaat yang mau menolong, kita akan belajar dari jemaat Filipi hari ini. Seperti yang kita baca tadi, bagaimana
256 sebelum Masehi. Dan pada saat dituliskan oleh Rasul Paulus surat yang kita baca tadi, kota Filipi sedang di bawah kekuasaan Kaisar Romawi. Kita tahu Rasul Paulus ketika sudah bertemu dengan Yesus, dia memberitakan tentang kasih kebenaran Kristus itu habis-habisan kepada seluruh kota yang ada. Dan kalau kita baca bahwa orang-orang Yahudi tidak menyenanginya karena tidak sepakat, tidak sepaham dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sehingga orang-orang Yahudi ini membawa Rasul Paulus ke Kekaisaran Roma karena dia dianggap melakukan pelanggaran. Lalu Rasul Paulus melakukan banding dan Kaisar Roma memberikan kesempatan untuk menjadi tahanan kota sehingga dia tinggal di Filipi. Nah, pada saat Rasul Paulus mengalami sebuah penderitaan, tidak bisa bebas lagi memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan yang menjadi suatu keinginan Rasul Paulus yang selalu menggebu-gebu. Apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus? Jemaat Filipi tampil sebagai penolong. Kita baca tadi bagaimana jemaat Filipi, kata Rasul Paulus, mereka merasakan susah dan senang bersama. Sepenanggungan, jemaat Filipi mengambil peran, mencukupkan apa yang diperlukan Rasul Paulus, memberikan apa yang ada pada mereka untuk menolong Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus tetap dapat hidup melewati masa tahanan kotanya di Filipi. Kalau kita baca di dalam Filipi tadi, Rasul Paulus katakan bahwa apa yang membuat Rasul Paulus senang? Apakah pemberian itu? Kalau kita baca di ayat 17, kata Rasul Paulus, yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar kehubunganmu. Yang lebih menyenangkan hati Rasul Paulus adalah berbuah, kata Nisuan. Apa yang diceritakan tentang Yesus Kristus sang penolong itu kepada jemaat Filipi, ketika Rasul Paulus dalam keadaan kesusahan, jemaat Filipi menunjukkan kasih yang sudah dia rasakan dan dia dengar dari Rasul Paulus. Itulah yang menyenangkan hati Rasul Paulus. Dia melihat jemaat Filipi ini sudah mandiri secara iman, mandiri secara teologi. Itulah yang menjadi kesukaan Rasul Paulus, sehingga dia tidak masalah kalau harus berada di dalam tahanan kota, tidak bebas memberitakan tentang kebesaran Yesus sebagai juru selamat, tetapi dia merasa ada kebanggaan karena jemaat Filipi sudah menunjukkan buah dari imannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, apakah Rasul Paulus ini orang yang hanya bangga dengan kemandirian jemaat Filipi? Tidak. Rasul Paulus ini sebenarnya tidak suka dibantu karena dia bukan orang yang senang menerima. Dari mana kita bisa lihat bahwa bukan karena pemberian itu dia memuji jemaat Filipi? Kita baca invokasi tadi di dalam Kisah Para Rasul. Dikatakan tadi, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Artinya yang nyewa ini siapa? Pakai duit sendiri, bukan dari jemaat. Waktu ini kejadiannya di Roma itu. Dan dia menerima semua orang datang ke tempat dia. Dari mana dana yang diperoleh oleh Rasul Paulus? Kalau kita baca, Rasul Paulus ini seorang pembuat tenda. Bukan karena alasan dia melayani lalu dia ucap syukur nah, itu. Setelah hari-harinya dia bekerja siang dan malam menjual tenda, dan hasilnya dia pakai untuk pelayanannya. Dan apa yang bisa kita lihat dari sini? Apa yang saya disebutkan tadi di depan, bahwa ada kalanya kita menolong dan ada kalanya kita ditolong. Apa yang terlihat di sana ketika proses tolong-menolong terjadi? Bahwa kasih itu hidup di tengah-tengah kita. Kita menolong bukan karena banyak uang kita. Kita menolong bukan karena kita yang paling kuat. Kita menolong bukan karena kita yang paling pintar. Tapi kita sadar kita menolong itu karena kita sudah menerima kebaikan-kebaikan dan kasih Kristus. Sehingga
menyingkap susah. Inilah yang sudah tumbuh di jemaat Filipi. Jadi sudah ada dua kemandirian yang kita lihat tadi. Ada kemandirian teologi atau iman di jemaat Filipi. Lalu ada kemandirian dana pada Rasul Paulus. Yang nantinya ini akan saling berkaitan. Karena kemandirian akan menolong orang lain yang membutuhkan. Dan orang yang ditolong itu akan berusaha